Muhammad tinggal pada keluarga Sa'd sampai mencapai usia 5 tahun. Menghirup jiwa kebebasan dan kemerdekaan dalam udara Sahara yang lepas itu. Dari kabilah ini ia belajar mempergunakan bahasa Arab yang murni. Sehingga pernah ia mengatakan kepada teman-temannya kemudian, "Aku yang paling fasih di antara kamu sekalian. Aku dari Quraisy tapi diasuh di tengah-tengah keluarga Sa'd bin Bakar." 5 tahun masa yang ditempuhnya itu telah memberikan kenangan yang indah sekali dan kekal dalam jiwanya. Demikian juga Ibu Halimah dan keluarganya tempat dia menumpahkan rasa kasih sayang dan hormat selama hidupnya itu. Penduduk daerah itu pernah mengalami suatu masa paceklik sesudah perkawinan Muhammad dengan Khadijah. Bila mana Halimah kemudian mengunjunginya, sepulangnya ia dibekali dengan harta Khadijah berupa unta yang dimuati air dan 40 ekor kambing. Dan setiap dia datang dibentangkannya pakaiannya yang paling berharga untuk tempat duduk Ibu Halimah sebagai tanda penghormatan. Ketika Syaimah, puterinya berada di bawah tawanan bersama-sama pihak Hawazin setelah Taif dikepung, kemudian dibawa kepada Muhammad, ia segera mengenalnya. Ia dihormati dan dikembalikan kepada keluarganya sesuai dengan keinginan wanita itu. Sesudah 5 tahun, kemudian Muhammad kembali kepada ibunya. Dikatakan juga bahwa Halimah pernah mencari tatkala ia sedang membawanya pulang ke tempat keluarganya tapi tidak menjumpainya. Ia mendatangi Abdul Muthalib dan memberitahukan bahwa Muhammad telah sesat jalan ketika berada di hulu kota Mekah. Lalu Abdul Muthalib pun menyuruh orang mencarinya, yang akhirnya dikembalikan oleh Waraka bin Naufal. Demikian setengah orang berkata. Di bawah asuhan Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib yang bertindak mengasuh cucunya itu. Ia memeliharanya sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya kepada cucu ini. Biasanya buat orang tua itu, pemimpin seluruh Quraisy dan pemimpin Mekah, diletakkannya hamparan tempat dia duduk di bawah naungan Ka'bah. Dan anak-anaknya lalu duduk pula sekeliling hamparan itu sebagai penghormatan kepada orang tua. Tetapi apabila Muhammad yang datang maka didudukkannya ia di sampingnya di atas hamparan itu sambil ia mengelus-ngelus punggungnya. Melihat betapa besarnya rasa cintanya itu, paman-paman Muhammad tidak mau membiarkannya di belakang dari tempat mereka duduk itu. Lebih-lebih lagi kecintaan kakek itu kepada cucunya ketika Aminah kemudian membawa anaknya itu ke Madinah untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara kakeknya dari pihak keluarga Najjar. Dalam perjalanan itu dibawanya juga Aiman, budak perempuan yang ditinggalkan ayahnya dulu. Sesampai mereka di Madinah kepada anak itu diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah yang pertama kali ia merasakan sebagai anak yatim. Dan barangkali juga ibunya pernah menceritakan dengan panjang lebar tentang ayah tercinta itu, yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak ibu. Sesudah hijrah pernah juga Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabatnya kisah perjalanannya yang pertama ke Madinah dengan ibunya itu. Kisah yang penuh cinta pada Madinah, kisah yang penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Aminah wafat, sesudah cukup sebulan mereka tinggal di Madinah. Aminah sudah bersiap-siap akan pulang. Ia dan rombongan kembali pulang dengan 2 ekor unta yang membawa mereka dari Mekah. Tetapi di tengah perjalanan, ketika mereka sampai di Abwa, 2 ibunda Aminah menderita sakit, yang kemudian meninggal dan dikuburkan pula di tempat itu. Anak itu oleh Aiman dibawa pulang ke Mekah. Pulang menangis dengan hati yang pilu, sebatang kara. Ia makin merasa kehilangan, sudah ditakdirkan menjadi anak yatim. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi, makin sedih. Baru beberapa hari yang lalu ia mendengar dari ibunda keluhan duka kehilangan ayahanda semasa ia masih dalam kandungan. Kini ia melihat sendiri di hadapannya, ibu pergi untuk tidak kembali lagi. Seperti ayah dulu, tubuh yang masih kecil itu kini dibiarkan memikul beban hidup yang berat, sebagai yatim piatu. Lebih-lebih lagi kecintaan Abdul Muthalib kepadanya. Tetapi sungguh pun begitu, kenangan sedih sebagai anak yatim piatu itu bekasnya masih mendalam sekali dalam jiwanya sehingga di dalam Quran pun disebutkan.
Ketika Allah mengingatkan Nabi akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya itu, bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu? Lalu diadakannya orang yang akan melindungimu, dan menemukan kau kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu. Quran 93, 6-7. Abdul Muthalib wafat. Kenangan yang memilukan hati ini barangkali akan terasa agak meringankan juga sedikit. Sekiranya Abdul Muthalib masih dapat hidup lebih lama lagi. Tetapi orang tua itu juga meninggal, dalam usia 80 tahun, sedang Muhammad waktu itu baru berumur 8 tahun. Sekali lagi Muhammad dirundung kesedihan karena kematian kakeknya itu, seperti yang sudah dialaminya ketika ibunya meninggal. Begitu sedihnya dia, sehingga selalu ia menangis sambil mengantarkan keranda jenazah sampai ke tempat peraduan terakhir. Bahkan sesudah itu pun ia masih tetap mengenangkannya sekalipun sesudah itu. Di bawah asuhan Abu Talib pamannya ia mendapat perhatian dan pemeliharaan yang baik sekali, mendapat perlindungan sampai masa kenabiannya. Yang terus demikian sampai pamannya itu pun akhirnya meninggal. Sebenarnya kematian Abdul Muthalib ini merupakan pukulan berat bagi keluarga Hashim semua. Di antara anak-anaknya itu tak ada yang seperti dia, mempunyai keteguhan hati, kewibawaan, pandangan yang tajam, terhormat dan berpengaruh di kalangan Arab semua. Dia menyediakan makanan dan minuman bagi mereka yang datang berziarah, memberikan bantuan kepada penduduk Mekah bila mereka mendapat bencana. Sekarang ternyata tak ada lagi dari anak-anaknya itu yang akan dapat meneruskan. Yang dalam keadaan miskin, tidak mampu melakukan itu, sedang yang kaya hidupnya kikir sekali. Oleh karena itu maka keluarga Umayyah yang lalu tampil ke depan akan mengambil tampuk pimpinan yang memang sejak dulu diinginkan itu, tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari pihak keluarga Hashim. Di bawah asuhan Abu Talib, pengasuhan Muhammad dipegang oleh Abu Talib, sekalipun dia bukan yang tertua di antara saudara-saudaranya. Saudara tertua adalah Harith, tapi dia tidak seberapa mampu. Sebaliknya Abbas yang mampu, tapi dia kikir sekali dengan hartanya. Oleh karena itu ia hanya memegang urusan si kaya, pengairan, tanpa mengurus rifada, makanan. Sekalipun dalam kemiskinannya itu, tapi Abu Talib mempunyai perasaan paling halus dan terhormat di kalangan Quraisy. Dan tidak pula mengherankan kalau Abdul Muthalib menyerahkan asuhan Muhammad kemudian kepada Abu Talib. Abu Talib mencintai kemenakannya itu sama seperti Abdul Muthalib juga. Karena kecintaannya itu ia mendahulukan kemenakan daripada anak-anaknya sendiri. Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati, itulah yang lebih menarik hati pamannya. Pernah pada suatu ketika ia akan pergi ke Syam membawa dagangan. Ketika itu usia Muhammad baru 12 tahun, mengingat sulitnya perjalanan menyeberangi padang pasir. Tak terpikirkan olehnya akan membawa Muhammad. Akan tetapi Muhammad yang dengan ikhlas menyatakan akan menemani pamannya itu juga yang menghilangkan sikap ragu-ragu dalam hati Abu Talib. Pergi ke Suriah dalam usia 12 tahun, anak itu lalu turut serta dalam rombongan kafilah, hingga sampai di Basra di sebelah selatan Syam. Dalam buku-buku riwayat hidup Muhammad diceritakan bahwa dalam perjalanan inilah ia bertemu dengan rahib Bahira, dan bahwa rahib itu telah melihat tanda-tanda kenabian padanya sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Sebagian sumber menceritakan bahwa rahib itu menasehatkan keluarganya supaya jangan terlampau dalam memasuki daerah Syam, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadap dia. Dalam perjalanan itulah sepasang mata Muhammad yang indah itu melihat luasnya padang pasir, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit yang jernih cemerlang. Dilaluinya daerah-daerah Madian, Wadid Qura serta peninggalan bangunan-bangunan Tamud. Didengarnya dengan telinganya yang tajam segala cerita orang-orang Arab dan penduduk pedalaman tentang bangunan-bangunan itu. Tentang sejarahnya masa lampau. Dalam perjalanan ke daerah Syam ini ia berhenti di kebun-kebun yang lebat dengan buah-buahan yang sudah masak. Yang akan membuat ia lupa akan kebun-kebun di Taif serta segala cerita orang tentang itu.
Taman-taman yang dilihatnya dibandingkannya dengan dataran pasir yang gersang dan gunung-gunung tandus di sekeliling Mekah itu. Di Syam ini juga Muhammad mengetahui berita-berita tentang kerajaan Romawi dan agama Kristennya. Didengarnya berita tentang kitab suci mereka serta oposisi Persia dari penyembah api terhadap mereka dan persiapannya menghadapi perang dengan Persia. Sekalipun usianya baru 12 tahun. Tapi dia sudah mempunyai persiapan kebesaran jiwa, kecerdasan dan ketajaman otak. Sudah mempunyai tinjauan yang begitu dalam dan ingatan yang cukup kuat serta segala sifat-sifat semacam itu yang diberikan alam kepadanya sebagai suatu persiapan akan menerima risalah, misi, maha besar yang sedang menantinya. Ia melihat ke sekeliling, dengan sikap menyelidiki, meneliti. Ia tidak puas terhadap segala yang didengar dan dilihatnya. Ia bertanya kepada diri sendiri, di manakah kebenaran dari semua itu? Tampaknya Abu Talib tidak banyak membawa harta dari perjalanannya itu. Ia tidak lagi mengadakan perjalanan demikian. Malah sudah merasa cukup dengan yang sudah diperolehnya itu. Ia menetap di Mekah mengasuh anak-anaknya yang banyak sekalipun dengan harta yang tidak seberapa. Muhammad juga tinggal dengan pamannya, menerima apa yang ada. Ia melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka yang seusia dia. Bila tiba bulan-bulan suci, kadang ia tinggal di Mekah dengan keluarga. Kadang pergi bersama mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dengan Ukas, Majana dan Dumajas, mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair-penyair Mudahabat dan Muwalakat III. Pendengarannya terpesona oleh sajak-sajak yang fasih melukiskan lagu cinta dan puisi-puisi kebanggaan, melukiskan nenek moyang mereka, peperangan mereka, kemurahan hati dan jasa-jasa mereka. Didengarnya ahli-ahli pidato di antaranya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membenci paganisme Arab. Mereka bicara tentang kitab-kitab suci Isa dan Musa, dan mengajak kepada kebenaran menurut keyakinan mereka. Dinilainya semua itu dengan hati nuraninya, dilihatnya ini lebih baik daripada paganisme yang telah menghanyutkan keluarganya itu. Tetapi tidak sepenuhnya ia merasa lega. Dengan demikian sejak muda belia takdir telah mengantarkannya ke jurusan yang akan membawanya ke suatu saat bersejarah, saat mula pertama datangnya wahyu. Tatkala Tuhan memerintahkan ia menyampaikan risalahnya itu, yakni risalah kebenaran dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Perang Fijar. Kalau Muhammad sudah mengenal seluk-beluk jalan padang pasir dengan pamannya Abu Talib, sudah mendengar para penyair. Ahli-ahli pidato membacakan sajak-sajak dan pidato-pidato dengan keluarganya dulu di pekan sekitar Mekah selama bulan-bulan suci, maka ia juga telah mengenal arti memanggul senjata. Ketika ia mendampingi paman-pamannya dalam Perang Fijar, dan Perang Fijar itulah diantaranya yang telah menimbulkan dan ada sangkut pautnya dengan peperangan di kalangan kabilah-kabilah Arab.